Jangan innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha kita jadikan dalih untuk malasnya kita makmurkan masjid dalam 5 waktu. Kita jadikan dalih untuk tidak melakukan puasa-puasa sunnah. Kita jadikan dalih untuk tidak membaca Quran. Kita jadikan dalih untuk tidak bersedekah. Kita jadikan dalih untuk bermalas-malasan beribadah. Gak bisa. Tapi tetap Allah katakan wa'afina linnas, maafin orang lain, maafin. Ya, dia punya salah, bisa jadi nggak sengaja, bisa jadi bukan kemauan dia, karena kemauan orang menuntut dia. Bisa jadi seperti itu, ambil husnuzon dan maafin. Seperti itu. Itu bukan itu pada hak kita untuk memaafkan atau tidak, tapi Allah tetap nyuruh maafin. Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang baik. Itu tandanya apa? Maksimal dalam ibadah kita mah. Iya, dalam ibadah kita masih maksimal. Walaupun konteksnya, konsepnya Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Semoga bisa dipahami, Pak ya. Jadi konteksnya Allah kepada kita la yukallifu nafsan, tapi kita kepada Allah maksimal dalam ibadah. Karena apa? Karena nikmat Allah sangat banyak. Nikmat pemberian Allah sangat banyak. Nggak ada henti-hentinya. Nggak ada nikmat Allah yang sedikit Allah berikan kepada kita. Banyak semuanya pada kita. Ya, jadi kita tetap menuntut diri kita untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lahu dzalika law aradahu amara bihi. Kalau memang Allah pengenin agar hamba-hambanya bertakwa kepada dirinya semaksimal mungkin dengan hak tuqati, pasti Allah akan perintahkan. Nggak akan ada ayat fattaqullaha mastata'tum, nggak akan ada. Ya, malah yang ada ittaqullaha mastata'tum. Malah yang ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan bukan hanya Allah yang menyampaikan, Nabi juga nyampein. Yassir wala tu'assir. Mudahin orang, jangan bikin sulit. Yas basyir wala tunafir. Kabar gembira, jangan bikin orang sedih. Nabi menyampaikan juga atas apa yang Allah akan berikan kepada kita. Jangan memaksakan, ibaratnya begitu. Jangan memaksakan diri. Ibadah sudah ibadah, walaupun kau penuh dengan dosa. Jangan menunggu hatimu bersih. Jangan menunggu hatimu bercahaya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah aja. Ya, kau masih buka jilbab, 5 waktu jaga. Kau masih maksiat, 5 waktu dijaga. Lama kelamaan dengan kita ibadah terus, akhirnya tuh jilbab akan terpakai. Maksiat lama kelamaan akan kita tinggal. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Ya, buat apa pakai jilbab kalau masih buka aurat, masih ngomongin orang, hadir majlis taklim masih ngomongin orang. Ya, 5 waktu di masjid masih suka ngomongin orang. Kita jawab, saya yang hadir majlis suka ngomongin orang, saya pakai jilbab masih buka aurat, apalagi bapak yang kagak pernah hadir majlis, apalagi bapak yang nggak pernah sholat 5 waktu di masjid, apalagi ibu yang nggak pernah pakai jilbab. Bakalan lebih kotor lagi dari saya. Begitu sahabat. Ya, jangan iya ya ke masjid masih kotor hati saya. Ya salam. Ya, iya mau usah pakai jilbab masih buka aurat. Ya salam. Pakai jilbab. Walaupun kita ibu masih buka aurat, pakai jilbab. Kemana-mana pakai jilbab. Walaupun ibu ke tukang sayur masih kelihatan auratnya. Walaupun ibu ke warung sebelah masih buka auratnya. Ada tamu kagak berapa, masih buka aurat, pakai jilbab kemana-mana. Insya Allah lama kelamaan akan lebih banyak pakai jilbab. Ya. Jadi bapak yang masih hatinya kotor misalkan, masih belum bersih, masih maksiat, lama kelamaan dengan ibadah akan dibimbing sendiri oleh Allah untuk taat. Gitu. Ya. Li'anna lahu an yaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan di dalam kerajaannya dan
di dalam kerajaannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala qad khaffafa wa yassara, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah meringankan dan telah memudahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum, Allah menginginkan agar kalian mendapatkan keringanan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah pengen kalian mudah, tidak pengen kalian mendapatkan kesusahan. Ya, agama ini berusaha untuk menjadikan pemeluknya nyaman beraktivitas dalam ibadah. Itu ibadah. Ya, jadi agama kita ini pengen pemeluknya nyaman dalam melakukan ibadah. Nyaman. Orang masuk Islam enggak keras, enggak sebagaimana digambarkan oleh orang Barat. Islam itu teroris, Islam itu pembunuh, Islam itu keras. Ya, pengen umat Allah Subhanahu wa taala, umat Islam, pemeluknya umat Islam itu menjalankan ibadah dengan nyaman. Orang lain juga menyaksikannya, loh nyaman ya, ibadahnya orang Islam nyaman ya. Ya, interaksi orang Islam kok bagus banget dengan yang lainnya. Coba kemarin ketika pembebasan tawanan-tawanan Israel, ya, tawanan-tawanan Israel mau dilepas, mau dipulangin ke negara, mau dipulangin ke rumahnya, sumringah, senang, bahagia, ya, nggak dapat ancaman, nggak dapat intimidasi, sehat walafiat, tos-tosan, bye-bye syukron, ya, dihormati, dimuliain sama orang Islam, sama orang-orang Hamas. Giliran orang Palestina di sana, yang tadinya punya tangan nggak punya tangan, yang tadinya mukanya cakep pada hancur mukanya, yang tadinya sehat pada sakit, yang tadinya ganteng jadi jelek, yang jadi cantik jadi jelek, yang tadinya ada kagak ada, mati. Naudzubillah min dzalik. Ya, bahkan mereka sengaja mengumpulkan tawanan sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar mereka bisa membebaskan, biar orang Hamas membebaskan tawanan mereka juga yang banyak. Itu taktik mereka. Naudzubillah. Ya, sehingga banyak dengan kondisi seperti ini ada hikmahnya. Banyak orang Islam masuk, banyak orang-orang kafir masuk dalam agama Islam. Lihat di medsos, lihat di televisi, orang-orang Islam, orang-orang kafir banyak masuk Islam. Kenapa? Ya, yang didapat di dalam Islam ketenangan, kenyamanan, nggak membeda-bedakan. Coba, itulah Islam, pengen pemeluknya nyaman dalam beribadah. Maka didasari dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebani, Allah itu tidak membebani kepada sebuah hamba kecuali apa yang dia mampu. Itu. Ya. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah fil Ihya. Al-Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Imam Ghazali menceritakan ketika firman Allah turun yang berbunyi lillahi ma fis samawati wal ardh, bagi Allah sang pemilik langit dan bumi, wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kalian tampakkan pada diri kalian, autufuhu, atau sembunyikan dalam hati kalian, kalian gak tampakkan tapi kalian sembunyikan di hati kalian, yuhasibukum bihillah, Allah akan hisab. Kalau yang jelas mah ya, kita ibadah seperti ini dihisab, maklum. Maksiat depan umum atau di rumah, maklum. Tapi yang di hati, geletek di hati kita sodon sama orang, ada hitungannya. Geletek di hati pengen maksiat, ada hitungannya. Geletek di hati pengen godain perempuan, ada perempuan cakep lewat, cakep amat ya, hati ngomong, hati, mau kenalan, hitung, dosa. Nah perempuan, pengen godain, di hati doang ini,
pengen godain cakep amat tuh ya, diliatin aja, dosa. Nggak ditampakin tapi dihitung dosa. Coba bayangin Pak, yang kita tampakkan dalam aktivitas atau yang kita selubungkan dalam hati kita dihisab sama Allah. Kemudian syaqqa dzalika ala sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat itu turun, para sahabat berat. Ya Allah, sampai begini ya. Ya, bukan hanya yang tampak dari kita dihisab, yang di hati juga kita dihisab. Berat para sahabat. Kemudian fajawilaihi, kemudian datangnya mereka, ya fajawilaihi, datanglah para sahabat itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan ya Rasulullah, kulibna ma la nutik. Kita dibebani dengan ayat yang kami tidak mampu untuk menghindarinya. Kami nggak mampu untuk ini. Wa fahimu minal ayat al-muakhadata wal muhasabata hatta al hadis nafs. Mereka memahami ayat tadi akan dihitung pahala dan dihitung dosa, bukan hanya yang pekerjaan yang tampak, tapi lintasan hati pun ada hitungannya. Itu pemahaman mereka. Jadi pemahaman mereka tentang ayat ini bukan hanya amalia aktivitas yang tampak saja dihitung, pahala atau dosa, tapi juga hati juga dihitung. Ini pemahaman mereka. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah berat kalau begini ya Mak. Berat, kita nggak mampu untuk seperti ini. Kulibna ma la nutik, kita nggak mampu. Faqala lahum alaihi salam, kemudian Rasul mengatakan, aturiduna an taqulu kama qala Bani Israil, sami'na wa asaina, walakin qulu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa kata Nabi Muhammad? Kalian ingin mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israil. Ya, apa yang dikatakan oleh Bani Israil? Sami'na wa asaina. Mereka mengatakan, iya kami dengar, tapi kami melanggar. Mau mengatakan seperti itu kepada Allah. Walakin qulu, akan tapi katakan sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami nurut. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga ampunanmu ya Allah tertuju kepada kami dan kami pun akan kembali kepadamu ya Allah. Faqulu dzalika, kemudian mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Udah, diam aja dulu lah. Ini belum ada kabar gembira nih. Udah, diam aja dulu. Nurut aja dulu kata Allah. Nanti akan datang keterbukaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nurut aja kata Allah. Ibaratnya begitu Nabi bilang sama mereka. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan ayat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun qulun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya, terus dan seterusnya. Akhir surat Al-Baqarah, ya, fahakadzalika anhum wa ma ba'du min du'aihim. Ya, kemudian ayat itu diturunkan, diceritakan nih ada kabar gembira dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya gitu. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ya. Allah tidak memaksakan ya kepada hamba kecuali apa yang hamba mampu. Dan bagi hamba keberuntungan yang ketaatan yang dia lakukan dan mudarat dari maksiat yang dia lakukan. Itu panjang ayatnya. Dikabarkan kepada mereka bi an la yu'akhidhum min nisyan wal khata', bahwa Allah enggak akan menghukum perbuatan yang kamu lakukan dalam keadaan lupa atau perbuatan yang dalam keadaan salah. Wa la yamil alaihim isra, dan Allah enggak akan membebankan kepada mereka isra. Isra itu belenggu. Jadi kesulitan-kesulitan umat terdahulu diangkat sama Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya, diantaranya apa kesulitan-kesulitan umat terdahulu? Ya, ada satu kitab namanya Khosaisul Ummah Muhammadiyah yang menceritakan tentang umat Nabi Muhammad ketika di mobil datang azan waktu zuhur, sholat 5 waktu, berkomandan berhenti, parkir pinggir jalan, sholat pinggir jalan, bisa.